Kalau misalnya sampai saya bermain yang aneh-aneh itu kan otomatis ibu saya tercemar namanya. Iya. Nah jadi nggak mau bermain yang aneh-aneh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di podcast Gani TV. Oke, malam hari ini kita akan kedatangan tamu, seorang santri yang katanya itu memiliki pengalaman yang sangat banyak, dan pengalamannya itu menginspirasi kita semua. Dia itu mondok 2 tahun, rumahnya di Karangtengah. Oke, langsung saja kita panggil orangnya langsung. Oke, Dek, namanya siapa? Nama saya Bekti Al-Sihab, umur 13 tahun, Rumahnya di mana? rumahnya di Ngambarsari, Karangtengah. Ngambarsari, Karangtengah. Iya. Oke, Ngambarsari, Karangtengah. Orang tua asli orang Karangtengah? Iya, semua. Sama semua? Iya. Oke. Punya teman nggak di pondok ini? Yang Banyak. rumahnya dari Ngambarsari? Banyak tapi yang kenal cuma satu, Cuman satu? Iya. Siapa? Kang Haikal. Kang Haikal. Itu tangga dekat? Dekat. Dekat sama rumah? Ya satu dusun, satu desa, Oh satu iya, iya. kecamatan. Terus kamu masuk ke Pondok Gani itu tahun berapa? Bulan apa? Hari apa? Kalau masih ingat? Tahun 2020 bulan Juli tanggal 10 hari Jumat. Hari Jumat tanggal 10 bulan Juli 2020. Iya, Berarti masih masa-masa pandemi ya? masih. Terus? Itu tapi belum nyebar banget gitu. Belum menyebar banget. Terus kamu pertama kali masuk ke pondok itu gimana? Takut nggak? Waduh, ini musim pandemi, terus masuk ke pondok, gimana gitu? Gimana perasaannya waktu pertama kali masuk ke pondok ini? Kalau saya biasa aja, soalnya waktu saya masuk ke sini sudah yakin kalau santri-santri itu insya Allah nggak ada penyakitnya, kalau katanya kalau di pondok itu. Ya insya Allah nggak ada gitu ya. Iya. Terus siapa yang pertama kali kamu deket? Teman kamu yang paling kamu deket? Kalau teman paling dekat itu Kang Haikal, soalnya dari rumah udah kenal. Terus saya tidur di kamar 1. Pernah dapat pengalaman apa waktu di pondok? Ceritakan semuanya. Pengalaman saya ketika itu sudah berapa bulan di sini, saya kaget pertama kali melihat helikopter terdekat. Helikopter apa? Nggak tahu ya, itu pokoknya helikopternya itu kayaknya apa ya, patroli mungkin. Oh, patroli. Nah itu dari atas pondok itu sampai kelihatan banget gedenya, sampai anginnya pun kerasa, angin dari baling-baling. Nah waktu itu pengalaman paling luar biasa bagi saya, Luar biasa ya. karena pertama kali melihat helikopter sedekat itu. Dekat itu, tidak. Oke, pengalaman apa lagi lah yang membuatmu senang di pondok sama teman-teman? Kalau saya mana ya, jelasinnya susah. Teman saya itu ada yang mirip sama teman di rumah, tapi Itu siapa? sifatnya itu beda. Itu Kang Rian. Kang Rian. Iya, mirip sama kerabat saya yang di rumah, mirip banget dari wajahnya. Saya kaget waktu melihat itu. Wah, itu teman saya atau bukan? Terus saya tanya, ternyata bukan. Namanya beda dan sifatnya pun juga agak beda. Itu bagi saya kayak keinget teman di rumah gitu. Berarti perbedaan di teman di rumah sama teman di pondok itu gimana? Kalau saya enakan teman di pondok. Kok bisa? Soalnya di pondok itu kan mungkin ya temannya baik-baik. Namanya juga pondok pesantren, masa temennya yang kayak gitu. Iya. Nah. Tapi kan ada kok yang nakal. Ya enggak, maksudnya rata-ratanya baik gitu. Iya. Di rumah itu teman-temannya kayak gimana ya? Malakin, Iya, bully. bully saya, terus juga ngolok-ngolok itu sering. Bahkan sampai fisik itu sering. Kamu itu. Heeh.
Oh, Gara-gara ya saya itu kalau diajak main yang nggak baik itu, yang kayak aneh-aneh itu saya nggak mau. Soalnya saya kan waktu itu ibu saya ngajar di sana. ajar Nah, apa ibumu? ngajar ya kelas itu nggak di sana, di SD saya nggak di pelajaran itu nggak dibedakan. Nah, kalau misalnya sampai saya bermain yang aneh-aneh itu kan otomatis ibu saya tercemar namanya. Iya. Nah, jadi nggak mau bermain yang aneh-aneh gitu. Berarti karena sebab itu kamu masuk mondok ya? Iya, Untuk menjauhi kenakalan-kenakalan remaja. iya, Sip, itu masuk. Terus biasanya kan kamu tadi masuk tahun 2020. iya. Berarti masih masa pandemi. Ya, itu awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi ya. Biasanya itu kalau santri masuk ke pondok itu ada yang namanya ospek. Ceritakan pengalaman-pengalaman kamu waktu di ospek. Ya contohnya sama kakak-kakak. Itu kakaknya itu gokil. Apa gimana gitulah, ceritakan pengalaman terbaik waktu di ospek. Pengalaman saya kan ada panitianya yang namanya itu Kang Koko. Iya. Saya itu agak terpesona Mas ya. Kamu suka sama Kang Koko? Heeh. Waktu itu kan waktu terakhir hari suruh itu apa memberi hadiah ke yang disuka Iya. wanitanya, dan saya itu memberi ke Kang Koko, tapi itu hanya 2 orang, saya dan Rizky itu sekarang ikut tafid, saya enggak gitu. Jadi itu pengalaman paling baik gitu bagi saya. Kok kamu suka laki-laki? Ya Kamu soalnya nggak suka sama mbak-mbak panitia? enggak, Kenapa? biasa bagi saya. Biasa. Iya. Oke. Terus pernah dapat hadiah apa? Maksudnya pernah dapat hadiah, pernah dapat ilmu juga di ospek apa aja? Kalau ilmunya itu tentang akidah, tentang gimana cara menjadi lebih baik gitu. Kalau hadiah-hadiah yang lain enggak, soalnya saya enggak, waktu itu mental saya belum cukup berani untuk maju, kan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau bisa jawab maju diberi hadiah. Waktu itu saya enggak berani karena masih baru dan malu karena belakangnya mbak-mbak gitu. Terus kamu di ospek itu kan ada namanya kelompok. Kamu dapat teman-teman di kelompok itu, teman-temannya gimana? Pemalu atau pemberani? Ya ada yang pemalu, ada yang pemberani, tapi kebanyakan pemalu karena itu kan suruh nyanyi ke depan, bikin yel-yel. Terus Nah itu kalau saya deg-degan, keringat dingin, terus gimana ya, pokoknya panik banget lah, soalnya ngadepin banyak orang, apalagi mbak-mbak gitu. kalau misalnya nggak ada mbak-mbak, kamu berani nggak nyanyi di Ya depan? insya Allah berani. Insya Allah berani ya. Iya. Ya. Terus waktu hari terakhir ospek itu gimana? Ceritakan waktu hari terakhir ospek itu. Nah jadi begini, kan santri lama sudah pernah lakuin itu, bilang lakuin itu loh, yang namanya apa lupa saya, pokoknya ditutup matanya langsung kayak ke makam gitu. Oh, uji Nah nyali. iya, katanya ke makam. Nah terus waktu saya itu saya agak merinding takut apalagi pakai hasduk maskeran, udah sumpek banget itu. Nah di situ saya agak gimana ya, takut, tapi kan ternyata hanya muter-muter. Saya pikir-pikir ini kayak cuma halaman pondok sama di sekitar pondok. Nah waktu saya mulai ada kangkang yang gini, awas nginjek kijing itu yang tempat makam itu loh. Iya. Nah Terus itu katanya nginjek itu. Aku kan nggak sengaja nginjek, ternyata itu hanya yang buat batas itu loh, apa lupa namanya, di depan aula. Saya udah mulai nggak yakin kalau ini makam. Terus apalagi di belakang saya itu ada orang yang buka pintu itu, kalau seingat saya itu pintu tafid. Ternyata waktu dibuka tutupnya benar itu pintu tafid, dan nggak mungkin di makam kok bisa ada orang buka pintu, ada mic lagi. oh gitu ya. Iya. Berarti kamu merasa dibohongi oleh Iya. kakak-kakak panitia. Iya. Tapi perasaan pertama kali kamu waktu suruh ngiket mata itu, menutupin mata itu gimana perasaan kamu? Takut? Agak takut soalnya gelap banget gitu. Gelap banget ya. Terus pikiran kamu itu gimana? Kamu memikirkan apa waktu itu?
memikirkan tentang orang tua, karena itu waktu itu dibahas tentang orang tua, Iya. dikasih lagu gitu dan suruh bayangin kalau orang tua udah nggak ada gimana. Iya. Nah itu membuat saya sedih, tapi saya tetap harus kuat dan nggak nangis gitu. Pelajaran atau hikmah apa yang bisa kamu ambil dari ospek? Gimana ya, kalau hikmahnya itu saya pengen, pokoknya ke orang tua itu harus lebih hargai, hormati karena yang telah melahirkan dan berusaha membesarkan gitu. Saya pahamnya waktu di ospek karena diceritakan dari awal sampai akhir gitu. Jadi kamu tuh berusaha untuk membalas jasa orang tua, Iya. makanya kamu mondok untuk mencari ilmu biar bisa membahagiakan Orang orang tua tua. kamu. Oke. Jadi tadi cerita kamu dari awal masuk ke pondok, perjalanan kamu dari pondok hingga sekarang itu pasti kan sudah banyak melalui kisah-kisah suka dan duka ya. Ceritakan kisah suka dan dukamu di pondok. Misalnya waktu ngaji kamu tiba-tiba suka sama gurunya, atau misalnya sekolah kamu berduka karena teman-teman kamu nakal gitu. Coba ceritakan suka dan dukamu. Ya, yang suka itu waktu ngaji kan ada Ahlul Bait di situ, namanya Pak Edi Saputra, Edi Ustadz. Saputra, ya. Itu tuh orangnya tuh humoris. Iya. Nah bagi saya itu kayak suka gitu. Terus waktu itu kan saya masih kecil, Iya. masih dipanggil bocil gitu, walaupun saya agak nggak terima. Tapi ya gimana lagi, yang manggil itu Pak Putra, panggilannya kan Pak Putra. Iya. Nah itu akrab banget sama saya, sampai-sampai itu saya anggap bapak sendiri di pondok. Nah itu sukanya di situ, dan waktu ngaji itu dia jadi guru pegon. Jadi guru pegon. Iya. Nah, jadi saya suka gitu sama gurunya. Terus kesan seperti apa kamu kepada Pak Putra? Oh, Pak Putra itu guru yang mengayomi atau gimana? Kesannya itu Pak Putra itu humoris tapi juga ada ilmunya. Iya. Di dalam humoris juga ada ilmunya, dan bagi saya itu nggak bosan kalau ngomong sama Pak Putra. Menyenangkan orangnya. Menyenangkan sekali ya. Iya. Terus pengalaman sedih, pengalaman duka waktu di pondok apa? Saya nggak tahu kalau namanya gudikan itu sakit. Jadi waktu di rumah ada orang yang bilang kalau di pondok nanti gudikan cangkrangan, awas loh, sakit itu. Kirain bagi saya cuma gudikan maling, yang ngomong itu belum pernah ngerasain, jadi saya nggak percaya. Kata orang tua saya jangan percaya sama orang yang belum pernah ngerasain. Nah waktu saya ke pondok saya ngerasain sendiri, dan ternyata itu sakit, gatal, dan juga nggak enak lah pokoknya, bikin nggak nyaman di pondok gitu. Tapi ya harus tetap berusaha sampai akhir nanti. Jangan pernah menyerah ya. Iya. Oke. Terus waktu gudikat itu perasaan kamu pertama kali gimana? Duh, kok pondok begini atau gimana gitu? Iya, saya hampir menyerah waktu gudikan, tapi saya telepon Hampir wali. menyerah? Iya, soalnya bagi saya itu siksaan paling berat Siksaan paling berat. di selama hidup saya Iya, itu. iya. Itu cobaan pertama kali orang mondok tuh seperti itu. Iya. Lalu Ini kan waktu itu saya tuh nangis gitu gara-gara gudikan, kangen juga. Tapi kali saya ngasih saya obat, terus saya udah mendingan, dan akhirnya pun semangat lagi. semangat lagi. Ya tapi waktu berapa bulan beranjak lagi gudikan lagi, terusnya sampai akhir, sampai sekarang pun masih gitu. Iya. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya. Harapan ke depan, cita-cita kamu di pondok, terus kamu ingin mondok di sini tuh berapa tahun? Kalau saya ingin sampai tahasus. Sampai tahasus. Iya. Kalau bisa jadi pengurus gitu loh. Jadi pengurus. Iya, karena ingin merasakan keenakannya gitu. Oh, enaknya jadi pengurus ya. Iya. Oke. Terus apa lagi? Harapan saya itu saya ingin sampai bisa ke kelas hadis, dan melalui itu dengan mudah bagi saya, pengen gitu. Tapi semoga bisa, dan nyampe MA pun saya juga ingin hafal, juga ingin bisa ilmu-ilmu yang lebih tinggi lagi, pengen saya kaji lebih dalam. Punya nggak keinginan ingin hafal Al-Quran? Ingin, tapi bagi saya itu seperti di awang-awang, mungkin ya nggak bisa
Iya. ya bingung gitu untuk gimana. Setiap ada keinginan pasti Allah memberikan jalan, Iya. gitu ya. Iya. Terus berarti kamu habis lulus MTS langsung lanjut ke madrasah aliyah. Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Pasti bisa. Sekarang ngajinya sampai berapa? Sampai kelas berapa? Ngajinya kitab apa? Kelas awal kitabnya ada 5 kalau nggak salah. Kitabnya ada 5. Iya. Ngaji apa aja itu kitabnya 5? Taklim, Jurumiyah, Sabinah, Aqidatul, Hah? Wafatul. Coba deh Kang Zen mau dengar bekti Nadoman Tofatul apa Nadoman apa aja kitab yang dipelajari. Kalau untuk Fatul sih belum begitu lancar. Saya Ya. Nademen Aqidatul aja. Ya, coba deh mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'u bismillahirrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiri baki bila takawuli summa sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad waqada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairul mubtadi. Ya, udah. Bagus. Di dalam kitab itu tuh menjelaskan tentang apa? Kalau setahu saya tentang Nabi dan Rasul. Tentang Nabi dan Ya, Rasul. jumlahnya, sifatnya dan lain-lain gitu. Berarti tentang ilmu tauhid ya. Selain ngaji kitab, juga ngaji apa? Atau kitab-kitab tambahan yang pernah dikaji waktu puasa Ramadan atau ngaji apa gitu? Ya, waktu tahun kemarin ngajinya itu kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi. Iya. Nah, itu kitabnya jelasin tentang hadis-hadis sahabat Nabi gitu, yang Iya. pokoknya yang tentang ilmu-ilmu gitu. Nah, itu sistem kitabnya itu maknani, jadi kosongan terus dibacain nama Pak Dai, nah langsung dimaknanin gitu. Waktu itu saya kaget karena pertama kali maknanin kitab gitu loh, dan bagi saya itu sangat susah karena ya pertama kali terus cepet lagi bacanya gitu. Terus perasaannya gimana ngaji kitab maknanan itu? Pengalaman pertama kali ngaji kitab itu? Pertama kali ya gimana ya? Ragu apa takut atau Iya, gimana? ragu ke depannya kalau kan itu baru yang baca Pak Dai. Iya. Apalagi nanti kalau taklimnya Pak Yani, katanya cepat gitu. Terus ya saya agak ragu-ragu untuk naik kelas ke selanjutnya. Iya. Tapi saya tetap semangat, semoga aja bisa karena semakin lama makin bisa belajar gitu. Iya. Dan akhirnya sekarang kelas awal. Oke. Harapan ke depan apa yang ingin Bekti sampaikan kepada orang tua, kepada teman-teman yang ada di Gani TV sekarang malam hari ini? Pesan dan kesan terhadap orang tua dan teman-teman. Buat orang tua yang di rumah, semoga sehat selalu, jangan lupa ibadahnya, dan semoga doain saya, semoga saya bisa sampai akhir nanti bisa lebih maju, lebih pintar lagi, dan ngajinya lebih semangat lagi. Iya, amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang di pondok sekarang, semangat ngajinya, jangan malesan, hafalannya ditingkatin, sama jangan sering alfa, karena kita itu di sini untuk mondok, bukan untuk tidur-tiduran. Ya. Oke, itu tadi adalah kisah dari Kang Bekti waktu selama mondok di Gani Tirta Asri. Meskipun dia sudah 2 tahun, tapi dia sudah dapat memberikan kisah-kisah inspirasi kepada kita semua di Gani TV malam hari ini. Oke, kesimpulan dari cerita seorang santri adalah selama apapun kita mondok, sekuat-kuat apapun kita berjuang, sekuat apa-apapun kita belajar, pasti Allah akan memberikan sebuah cobaan atau sebuah ujian yang dapat membuat kita goyah. Tapi pesan-pesan Rasul yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabatnya sampai sekarang, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap belajar sampai akhir hayat nanti. Ada makalah yang mengatakan carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Jadi maksudnya adalah
kita itu harus mencari ilmu itu bukan hanya di Indonesia, bukan maksudnya kita nggak harus ke Cina jauh-jauh, itu enggak, kita itu harus mencari ilmu yang lebih jauh lagi, yang lebih dalam lagi, karena ilmu Allah itu luas. Jadi ya, pesan dan kesan dari saya untuk teman-teman mondok, teman-teman santri yang masih di pondok, tetaplah berjuang, tetaplah semangat, tetaplah ikhtiar, tetaplah berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang mampu menentukan takdir kita di akhirat nanti. Gak usah takut di pondok, gak usah minder, tetap semangat, tetap berjuang. Bismillah, kita pasti bisa, dan harus tetap berdoa. Jadi kita itu harus tetap semangat selalu, tetap mendoakan kiai, dan juga tingkatkan rasa takzim kita kepada guru, kepada kiai kita, karena tanpa mereka, tanpa beliau-beliau, kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Oke, marilah kita tutup podcast Gani TV pada malam hari ini. Semoga hari ini kita mendapatkan bermanfaat ilmu, kita mendapatkan banyak ilmu, dan jangan lupa tersenyum pada malam hari ini. Oke, saya tutup podcast Gani TV hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, and share. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.